Selamat bertemu kembali ya teman-teman semua. Semoga hari ini kondisi teman-teman dalam keadaan sehat, masih tetap semangat. Jangan lupa selalu jaga kesehatan agar tubuh kita terjaga sehingga kondisi kita sangat memungkinkan untuk selalu beraktivitas seperti sedia kala. Hari ini materi kita untuk mata kuliah metodologi penelitian adalah menentukan validitas dan reliabilitas data. Nah, sebelum ke arah sana atau membahas tentang materi menentukan validitas dan reliabilitas data, saya sampaikan kepada teman-teman semua yang kebetulan mengikuti perkuliahan online hari ini. Kalau ada sesuatu yang ingin disampaikan, ada kendala yang terjadi, teman-teman bisa langsung menyampaikan via live chat yang ada pada kolom komentar. Jadi misalkan ada sesuatu yang kurang bisa dipahami atau kurang bisa dimengerti oleh teman-teman semua, bisa langsung disampaikan via live chat melalui kolom komentar yang telah disediakan, sehingga keluhan dari teman-teman semua bisa langsung saya tangkap, bisa langsung saya pahami, bisa langsung kita carikan solusi untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi oleh teman-teman semua. Baiklah, untuk memasuki materi hari ini, jangan lupa kita awali dengan doa agar perkuliahan kita hari ini betul-betul lancar, mendapatkan nilai manfaat dan bisa digunakan dalam implementasi teman-teman semua untuk menyelesaikan studinya tepat waktu. Nah, pada uji validitas itu digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Jadi jangan sampai salah, nanti kita mengukur sesuatu atau menentukan sesuatu itu terjadi kesalahan. Sesuatu tersebut yang seharusnya tidak kita gunakan, sesuatu tersebut yang kurang bermanfaat untuk riset atau penelitian kita, ternyata masuk ke dalam instrumen penelitian kita. Nah, hari ini harus kita hindari sehingga uji validitas terhadap data di sini menempati posisi yang sangat penting. Pada uji validitas ini, kita akan mengetahui sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu instrumen pengukuran dalam melakukan fungsi ukurnya. Nanti kita tahu, oh, kuesioner yang kita berikan kepada responden itu sesuai dengan apa yang ingin kita butuhkan, tepat sasaran. Nah, ini yang dimaksud untuk mengetahui ketepatan dan kecermatan suatu instrumen tersebut, kita membutuhkan namanya uji validitas dan reliabilitas. Nah, harapannya apa? Harapan yang kita inginkan dengan melakukan uji validitas ini adalah
agar data nantinya yang diperoleh itu bisa relevan. Jadi bisa relevan dengan penelitian yang ingin kita kerjakan, sehingga penelitian kita nanti itu bisa sesuai dengan tujuan diadakannya pengukuran tersebut. Ini salah satu dari fungsi dan kegunaan uji validitas. Nah, di sini saya memberikan contoh untuk mengukur motivasi seseorang. Tentunya seorang peneliti, ya, peneliti itu berarti kita sebagai orang yang melakukan penelitian, ya. Jadi nanti ada seseorang, ya, seseorang itu tentunya adalah orang lain yang menjadi objek penelitian kita. Sedangkan seorang peneliti itu adalah kita sendiri, orang yang melakukan penelitian. Nah, dalam mengukur motivasi, tentunya seorang peneliti akan membuat suatu instrumen. Instrumen itu nanti macam-macam, ya. Instrumen itu bisa berupa pertanyaan, instrumen itu bisa berupa pernyataan, instrumen itu bisa macam-macam lah, nanti disesuaikan dengan topik penelitian kita. Sehingga di sini validasi atau validitasnya itu untuk mengetahui kebenaran itu tidak seperti teman-teman kalau lihat dari teman lain yang sudah melakukan penelitian, ya, dengan hanya pakai checklist, hanya 2-3 pertanyaan, lalu mengatakan bahwa riset kita itu sudah benar, mengatakan riset kita sudah sesuai. Berdasarkan siapa? Berdasarkan pakar. Pakarnya siapa? Pakarnya dosen. Nah, ini yang salah. Hal ini perlu kita luruskan, ya. Ternyata untuk mengukur validitas, untuk mengukur reliabilitas suatu data itu diperlukan sebuah metode. Nah, nanti metodenya ini kita bahas pada sesi berikutnya. Hari ini akan tetap kita bahas pada sesi yang akan datang. Nah, kita balik ke contoh lagi. Nah, motivasi ini berharap agar instrumen penelitiannya bisa berfungsi dengan benar. Nah, berfungsi dengan benar yang bagaimana? Berfungsi dengan benar untuk mengukur motivasi tersebut. Jadi nanti instrumen-instrumen itu kita ukur apakah instrumen itu sudah sesuai, apakah instrumen itu tepat sasaran, apakah instrumen itu relevan dengan penelitian kita. Nah, ini nanti kita ukur. Nah, hasil pengukuran kita yang akan menjadi sebuah patokan bahwa, ya kan, data yang kita gunakan, data yang ingin kita kembangkan dalam riset penelitian kita itu sudah valid dan reliable, sehingga penelitian kita nantinya akan menghasilkan penelitian yang bagus, ya. Itu fungsinya uji instrumen dalam validitas dan reliabilitas data. Sehingga instrumen-instrumen itu mempunyai syarat, ya kan? Di mana syarat ini diterapkan pada awal-awal riset, sebelum riset itu dilakukan dan dikembangkan lebih jauh dengan menggunakan uji validitas dan reliabilitas. Nah, syarat instrumen itu apa? Syarat instrumen yang bisa kita gunakan dalam penelitian kita, ketika instrumen itu kita nanti uji, itu menghasilkan validitas yang tinggi. Seberapa tingginya? Nanti ada ukur-ukurnya, ada patokan-patokannya, ya. Nilai sekian sampai sekian itu lemah, nilai sekian sampai sekian itu middle, nilai sekian atau sampai sekian itu tinggi, kalau nilai sekian itu sangat tinggi. Itu ada variabelnya, ada
panduannya. Terus kemudian salah satu metode untuk mengukur validitas data tadi ya, untuk mengukur validitas dari instrumen yang kita gunakan dalam penelitian kita, yaitu dengan menggunakan metode korelasi product moment, di mana pada korelasi product moment ini nanti ya, korelasi antar item dengan skor total dalam suatu variabel akan ditentukan. Nah, di sini biasanya nanti dalam memberikan nilai dengan metode uji product moment, kita akan mengenal istilah skala Likert atau Likert scale. Nah, skala Likert ini memberikan opsi poin, angka secara kuantitatif kepada variabel-variabel yang sifatnya adalah kualitatif, sehingga riset kita nanti, hasil validitas kita nanti bisa dilihat secara kuantitatif. Kita tahu seberapa tinggi validitas kita. Nah, ketika validitas ini nanti tinggi, maka ya kan, instrumen yang kita gunakan bisa dibuat menjadi acuan penelitian kita. Nah, menurut Azwar, ketika nanti ditemukan angka pada uji validitas itu 0,3, maka koefisien ini sudah bisa dianggap memuaskan. Ini bukan reliabilitas ya, ini masih validitas. Nanti reliabilitas atau kehandalan dari instrumen kita nanti, atau kehandalan dari data-data kita nanti ada uji ukurnya sendiri. Ini baru kita menentukan validitas dari sebuah instrumen ya, instrumen itu merupakan salah satu alat untuk melakukan sebuah penelitian. Nah, instrumen-instrumen ini nanti setelah kita beri skala tadi, setelah kita kasih nominal angka secara kuantitatif, maka dapat diproses secara program dengan menggunakan aplikasi SPSS. Ya, contohnya dengan menggunakan aplikasi Smart PLS, contohnya bisa menggunakan paling hal sederhana saja, sistem perhitungannya dengan menggunakan Excel contohnya. Nah, hal ini tentunya bisa kita lihat korelasi-korelasi tadi dengan istilah corrected item total correlation dalam sebuah uji validitas data. Sekarang kita mengarah ke reliabilitasnya. Kalau tadi kita sudah mengetahui teknik validitas, nah sekarang dari hasil uji validitas itu bisa untuk mengukur reliabilitas. Jangan kita langsung mengukur reliabilitas tanpa mengetahui validitas, keliru. Jadi kita harus tahu dulu validitasnya, baru bisa kita ukur reliabilitasnya. Nah, pada reliabilitas ini tentunya kita akan dihadapkan pada sebuah pertanyaan. Sejauh mana hasil pengukuran itu dapat dipercaya? Jangan-jangan data saya tidak bisa dipercaya. Kalau datanya saja sudah tidak bisa dipercaya, berarti asumsinya riset atau penelitian kita hasilnya tidak dapat dipercaya. Pertanyaan berikutnya, sejauh mana hasil pengukuran dapat dipercaya? Ya? Nah, bila dilakukan pengukuran pada waktu yang berbeda, lantas kelompok dan subjeknya sama, ya kan? Sampai kapanpun akan diperoleh hasil yang sama. Ini namanya reliable. Jangan lantas nanti pada waktu yang berbeda kita ujikan pada subjek ya, atau kelompok yang sama hasilnya variatif. Ya,
hasilnya berubah-ubah. Nah, ini namanya tidak reliable. Berarti data yang kita gunakan tidak bisa dipercaya. Beda lagi kalau waktunya berbeda, kelompoknya berbeda, subjeknya berbeda, jelas akan menghasilkan uji reliable yang berbeda. Dengan catatan ya, aspek yang diukur dari sebuah subjek memang belum berubah. Jadi kalau mengukur air mineral dengan merek tertentu ya, walaupun waktunya berbeda, kalau subjek dan kelompoknya yang kita teliti adalah sama, maka sampai kapanpun hasil dari air mineral dengan merek tertentu tadi akan menghasilkan sebuah hasil riset yang sama. Beda lagi kalau air mineral tadi sudah kita campur dengan gula misalkan, kita campur dengan kopi misalkan, tentunya hasilnya akan berbeda karena ya kan, objeknya sudah berbeda. Nah, terus kemudian tinggi rendahnya reliabilitas secara empirik ditunjukkan oleh suatu angka. Nah, angka inilah yang disebut koefisien reliabilitas yang saya sebutkan di awal tadi. Dari rentang sekian sampai sekian dia reliable, dari rentang sekian sampai sekian dia sangat reliable, dari rentang angka sekian sampai sekian dia tidak reliable. Nah, reliabilitas di sini nanti kalau kita ukur dengan sebuah angka, dia akan menemukan angka dari 0 sampai dengan 1. Jadi range-nya itu nanti 0 sampai dengan 1. Tentunya 0 itu angka yang paling rendah dan 1 itu angka yang paling tinggi. Nah, sekarang data itu nanti dianggap sebagai data yang reliable itu ada di rentang berapa? Nah, di sini cakupan dari pengujian reliabilitas menggunakan Cronbach alpha akan ditemukan dan dikatakan data itu sebagai data yang reliable ketika rentangnya diawali dari 0,7 sampai dengan 1. Ketika kita menemukan angka hasil dari pengujian reliabilitas kita yaitu 0,7 sampai dengan 1, maka data yang kita gunakan tadi bisa dikatakan reliable. Nah, teknik-teknik untuk mengetahui reliabilitas ini ada beberapa cara. Contohnya tadi metode yang saya sebutkan barusan yaitu Cronbach alpha. Apakah selain Cronbach alpha ada? Kan misalkan kita menggunakan split half ya. Apakah hasilnya nanti akan ditemukan sama? Sama. Caranya saja untuk menguji itu yang berbeda, tetapi hasilnya tetap akan sama. Nah, kalau di dalam aplikasi SPSS kecenderungan kita nanti menggunakan Cronbach alpha. Nah, ini rumus dari uji validitas menggunakan metode product moment ya, dimana dengan menggunakan rumus product moment ini kita akan menemukan hasil korelasi masing-masing instrumen, di mana hasil korelasi masing-masing instrumen inilah yang akan menjadi acuan menentukan tingkat reliabilitas dari data yang kita gunakan. Nah, ini ada contoh data seperti ini ya. Nanti kita asumsikan saja misalkan ada responden itu jumlahnya 10 ya. Nah, jadi nanti teman-teman kalau menguji reliabilitas itu misalkan tanya dosennya, anggap saja dosennya tadi responden lah, jangan pakar ya.
karena pakar itu beda, sistem pakar itu memang ada ilmunya sendiri. Jangan lantas nanti setiap laporan mengatakan diuji oleh pakar sekian, hasilnya sekian. Nah, hasil sekian itu menggunakan apa? Pakar yang digunakan itu siapa? Ya kan? Terus pakar itu untuk menyelesaikan apa? Jangan lantas semuanya dianggap pakar. Ini yang salah. Karena sistem di dalam sebuah riset informatika itu ada yang disebut sistem pakar, ada yang disebut sistem pendukung keputusan, ada nanti IoT, ya kan, ada smart system dan lain-lain, banyak. Jadi jangan lantas uji validitasnya siapa pakar, pakarnya siapa dosen. Nah, ini yang harus kita luruskan. Jadi cara menguji validitas dan reliabilitas itu ada caranya dalam sebuah penelitian. Salah satunya yang saya sampaikan hari ini. Nah, ini ada contoh dari data yang kita gunakan, ya, di mana respondennya itu berjumlah 10. Ya. Responden di sini ditentukan secara acak atau random dan diambil secara sampling dari sekian banyak responden yang ada dari suatu populasi. Nah, kemudian ada butir pertanyaan. Instrumennya berupa pertanyaan instrumennya. Nah, instrumen di sini jumlahnya ada 19. Sehingga setiap responden akan menjawab pertanyaan itu sejumlah 19 pertanyaan. Nah, skala Likert yang kita berikan itu adalah dari 0 sampai dengan 5. Jadi misalkan 0 itu puas, 5 itu sangat puas. Seberapa dia puas dengan apa yang kita kerjakan, itu diberikan angka 0 sampai dengan 5. Nah, nanti responden itu memberikan angka berapa pada setiap butir pertanyaan kita. Mungkin ada yang 1, ada yang 2, ada yang nilainya 3, ada yang 4, bahkan ada yang memberikan nilai sempurna. Nah, kemudian dari data yang tersaji ini, dari tabel ini ya, contoh tabel ini contoh dari 10 responden dengan 19 pertanyaan ini terbentuk sebuah metrik. Nah, dari metrik inilah validitas dan reliabilitas itu bisa kita uji. Nah, jangan-jangan ini korelasinya nggak sesuai ini. Kalau korelasinya nggak sesuai, berarti instrumen pertanyaan saya nggak benar ini. Berarti instrumen yang saya berikan terhadap responden itu salah. Kalau instrumennya saja salah, berarti hasil dari penilaian itu bisa dikatakan salah. Nah, ini kalau kita menggunakan Excel, nanti data itu bisa langsung kita jumlahkan, langsung bisa kita proses. Tapi kalau kita menggunakan SPSS, nanti kita harus input lagi pada aplikasi SPSS. Asumsinya kita menggunakan Excel lah sekarang, ya kan? Nah, pada saat kita menggunakan Excel, nah pada kolom terakhir buat jumlahnya. Pada kolom terakhir kita buat jumlah. Jadi setiap responden kita tahu jumlahnya berapa. Terus kemudian pada kolom paling bawah, ya, pada kolom paling bawah kita ingin tahu korelasinya, ya kan? Jadi korelasi setiap responden pada suatu instrumen itu bisa kita hitung, bisa kita ketahui dengan rumus sama dengan Corel, terus kolom B4 sampai dengan B13, U4, U13. Nah, ini kita lakukan pada setiap kolomnya. Nah, sehingga ketemu seperti ini, ya. Nanti total itu yang kita tulis pada kolom terakhir ya, tadi tambah total, kita kasih total ya dengan rumus sum. Tentunya bagi teman-teman dengan rumus-rumus Excel ini tidak asing dan mudah menggunakan ya. Kalau kita mau tahu rata-rata ya berarti kita gunakan rumus average ya. Kalau kita mau menjumlah ya kita gunakan dengan rumus sum ya. Kalau kita mau tahu korelasinya ya kita gunakan rumus Corel gitu ya. Nah, ini totalnya sudah kita ketahui,
korelasinya juga sudah kita ketahui. Totalnya untuk responden 1 itu 84, untuk responden 10 itu juga 84, walaupun jawaban pada instrumennya berbeda. Terus kemudian korelasinya juga sudah kita ketahui. Untuk korelasinya pada pertanyaan pertama atau instrumen pertama itu adalah 0,89, instrumen kedua itu 0,88 sampai dengan instrumen yang ke-19 yaitu 0,89. Sehingga nanti kita bisa menentukan mana yang valid, mana yang tidak valid. Seperti saya bilang tadi, ya kan, bahwa valid dan tidak valid itu bisa kita ketahui, ya kan, dari nilai yang diberikan oleh Azwar tadi, ya kan. Jadi ini belum kehandalannya data atau instrumen ini ya, tapi masih sebatas valid atau tidak valid. Yang valid kita tandai dengan V, ya kan? Tidak valid kita tandai dengan TV, gitu saja, ya kan? Misalkan valid tidak valid ya, 0,15 itu tidak valid, ya kan? Seperti itu lupa. Nah itu ada yang valid dan tidak valid, bagaimana? Ya tadi kita pakai kuncinya tadi, ya kan? Menurut siapa yang valid, menurut siapa yang tidak valid. Nah setelah kita tahu 0, berapa setiap pengukuran validitas instrumen tadi dengan rumus Corel, ya, maka dari angka-angka tadi bisa kita ketahui untuk mengetahui reliabilitasnya. Nah untuk mengetahui reliabilitasnya kita bisa menggunakan rumus Cronbach alpha. Rumusnya bisa teman-teman lihat, itu R kecil ya, R kecil sama dengan kurung buka K dibagi K-1, ya kan? Ya, jadi K dibagi K-1, terus kemudian dalam kurung buka lagi 1 dikurangi sigma T pangkat 2, ya kan, dibagi theta 2 T, ya kan, dimana untuk R nya itu adalah koefisien reliabilitas instrumen. Jadi Cronbach alpha nya berapa, terus K nya itu adalah banyaknya butir pertanyaan. K itu banyaknya butir pertanyaan berapa. Kalau tabel yang saya contohkan tadi, banyaknya butir pertanyaan itu ada 19. Terus sigma itu total varian butirnya, terus kemudian dibagi dengan total variannya, sehingga bisa kita lihat di sini, ya kan, jawaban angketnya seperti itu, ya kan, jumlah kuadratnya bisa kita temukan, sehingga total kuadratnya juga bisa kita temukan. Sehingga tadi dengan keterangan yang ada, ya kan, ketemu angka seperti di bawah ya, 361 pangkat A itu sama dengan 19 pangkat 2. 19 itu tadi yaitu jumlah instrumen yang kita gunakan. Terus kemudian ya, untuk menghitung varian butirnya, ya kan, kita bisa melihat rumus dari Cronbach alpha itu, lalu kita temukan angka 115 dikurangi 33 kuadrat dibagi 10, sehingga varian butirnya ditemukan 0,61 ya. Jadi dengan menggunakan varian butir ini ya, ini temu ini, lalu 115 dikurangi 33 kuadrat, 33 kuadrat itu berarti ini 33 kuadrat dibagi 10 ya, bagi 10,
dibagi 10 ini angka 10 ini berarti 10 totalnya ya 10 kuadrat totalnya adalah 0,61. Sehingga bisa kita ketahui varian butir kedua sampai dengan butir kelima dapat dihitung sama dengan yang seperti tadi ya. Ini hasil dari varian butirnya sehingga ketemu dengan 2,51. Sehingga untuk total variannya ketemu angka 4,69. Ini nanti bisa dicobakan atau bisa diinputkan pada data teman-teman ya, dengan menggunakan mungkin data yang berbeda untuk melatih contoh-contoh yang saya berikan. Sehingga untuk koefisien Kronberg alpha dengan menggunakan rumus Kronberg alpha ini ditemukan angka 0,581023. Kalau kita bulatkan menjadi 0,58. Nah, perlu diingat ya kan, ya. Dalam SPSS nanti kita menggunakan aplikasi multivariat ya. Karena ini instrumennya kan lebih dari satu, sehingga kita menggunakan yang multivariat. Kalau instrumen dan jenis datanya hanya satu, berarti kita menggunakan yang single variat gitu ya. Nah, ketika ditemukan 0,05 ya, ke bawah sampai dengan 0, maka reliabilitasnya dianggap rendah atau buruk, atau kehandalan dari instrumen kita tadi jelek. Jadi pertanyaan yang kita susun, pertanyaan yang kita buat untuk instrumen penelitian kita berarti jelek. Tetapi ketika ditemukan angka 0,5 ke atas sampai dengan 1, maka instrumen kita dikatakan baik ya, sehingga handal. Nah, di sini ditemukan 0,58. Karena 0,58 kalau kita bulatkan itu lebih dari 0,5 ya, berarti kita ada di 0,6, maka reliabilitas kita atau kehandalan instrumen kita kalau menggunakan data saya tadi dengan 10 responden dan jumlah instrumennya adalah 19, maka reliabilitas dari data saya disebut reliable. Sehingga data yang saya gunakan untuk menyelesaikan penelitian saya, kalau saya menggunakan data tadi ya, dengan 10 responden dan 19 pertanyaan sebagai instrumen, maka dapat dikatakan bahwa data saya valid dan reliable. Itu datanya loh ya, bukan penelitiannya ya. Sehingga ketika data yang saya gunakan dalam penelitian ini valid dan reliable, maka hasil penelitian saya adalah valid dan reliable. Jadi beda, data saya dikatakan valid dan reliable, hasil penelitiannya berdasarkan data tersebut. Bisa dipahami ya? Kalau belum bisa dipahami, bisa langsung ditanyakan melalui kolom komentar yang ada di live chat, sehingga saya tahu keluhan yang teman-teman rasakan. Jadi apa yang saya sampaikan, apa yang saya contohkan kepada teman-teman bisa diterima, bisa dimengerti, dan bisa dipahami. Nah, ini contoh untuk pengujian instrumen pada
uji validitas dan reliabilitas. Ini soal akan dilakukan penelitian pengaruh kepemimpinan dan motivasi kerja terhadap prestasi kerja karyawan, katakanlah gitu ya. Nah ini bukan soal untuk tugas ya, ini maksudnya soal contoh dalam uji validitas dan reliabilitas. Jadi ini ada sebuah penelitian ya, akan mengkaji seberapa besar pengaruh kepemimpinan dan motivasi kerja terhadap prestasi kerja. Tentunya sebelum melakukan penelitian tersebut, kita akan membuat beberapa instrumen yang menjadi dasar penilaian dari riset kita tentang pengaruh kepemimpinan dan motivasi kerja tersebut. Kita kan ingin mengetahui pengaruh kepemimpinan dan motivasi kerja terhadap prestasi kerja kan. Nah tentunya kita akan membuat instrumen-instrumen ya, sebelum melakukan penelitian tadi. Nah setelah kita berhasil membuat instrumen ini saya uji dulu. Jangan-jangan instrumen yang saya buat tidak valid, jangan-jangan instrumen yang saya buat tidak reliable. Nah kalau instrumen yang saya buat saja sudah tidak valid, instrumen yang saya buat saja sudah tidak reliable, tentunya nanti hasil penelitian saya juga tidak valid. Makanya kan instrumen ini kita uji dulu, jangan kita lanjutin dulu penelitian kita, tapi kita uji dulu instrumen yang akan menjadi kajian atau yang ingin kita gunakan dalam penelitian kita. Nah katakanlah di sini ya kan, sebelum penelitian tadi dilakukan ya, masing-masing instrumen itu akan kita uji cobakan untuk mendapat instrumen valid dan reliable. Nah pengujian ini saya lakukan hanya sekali, saya lakukan kepada 20 responden dari calon seluruh responden dalam populasi yang ingin saya gunakan. Nah hasil tabulasi yang saya peroleh ya, dari uji instrumen tadi kepada 20 responden ya kan, itu ditemukan data seperti tabel ini ya. Jumlah instrumennya ada 10 ya kan, jumlah respondennya ada 20. Seperti yang saya bilang di awal tadi, untuk membuat rumus validitas ya, kolom paling akhir kita kasih total ya, sehingga jumlahnya nanti bisa ditemukan dan diketahui, bisa dilihat pada tabel berikut ya. Jumlah instrumennya ada 10 ya, jumlah pertanyaan itu jumlah instrumen maksudnya, jadi jumlah pertanyaannya ada 10, jumlah respondennya ada 20. Nah sehingga nanti bisa kita lakukan pengolahan data tersebut baik menggunakan Excel maupun menggunakan SPSS ya kan? Tergantung dari aplikasi yang teman-teman kuasai. Kalau menguasai Excel ya gunakan Excel, kalau menguasai SPSS ya gunakan SPSS ya. Nah sehingga nanti sistem pengujiannya kalau menggunakan Cronbach Alpha itu rumus-rumus yang digunakan seperti yang saya gunakan, yang saya sampaikan tadi. Kalau menggunakan rumus yang lain seperti Sturm-Liouville coefficient ya kan, itu juga bisa dicari-cari di referensi-referensi yang lain.
sehingga item statistiknya nanti bisa diketahui seperti ini. Ditemukan pada butir 1 atau instrumen 1 tadi nilai minnya atau nilai rata-ratanya adalah 3,7, sedangkan standar defisiasinya adalah 0,571 dan seterusnya ya. Ini contoh dari yang tadi ya, pengujian-pengujian tadi. Adapun teknik rinci pengujiannya tadi nanti bisa dicari pada referensi-referensi yang lain. Nah, ini contoh yang saya berikan untuk pengujian menggunakan uji validitas dan reliabilitas. Pada prinsipnya apa? Hari ini yang bisa digarisbawahi dari mata kuliah metodologi penelitian tentang uji validitas dan reliabilitas terhadap data, bahwa untuk menentukan sebuah penelitian itu valid dan reliable tidak semudah yang kita bayangkan. Hanya memberikan sebuah angket kepada 1-2 orang dosen atau 1-2 orang responden lalu dapat dikatakan valid dan tidak valid. Tetapi ada perhitungan-perhitungan sendiri ya, untuk mengetahui korelasi masing-masing instrumen sehingga penelitian kita nanti bisa dikatakan valid. Dari angka-angka validitas inilah kita bisa mengetahui bahwa penelitian yang kita lakukan, hasil dari apa yang kita peroleh merupakan hasil dari penelitian yang sangat handal dan teruji. Nah, ini yang harus digarisbawahi. Nah, saya harap nanti apa yang saya sampaikan hari ini diimplementasikan oleh teman-teman semua, diaplikasikan oleh teman-teman semua dalam melakukan penelitian, baik itu untuk tugas akhir, baik itu untuk skripsi, ya, baik itu untuk anak-anak yang kebetulan ada di vokasi, di 3, di 4, ya, diploma 3 maupun diploma 4, ataupun yang ada di strata 1. Sehingga penelitian kita betul-betul teruji, penelitian kita betul-betul handal, hasilnya bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Mungkin dari saya akhiri sekian. Sekali lagi saya mohon maaf ya. Saya mengucapkan terima kasih ya. Sampai jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang.